Go. Wih, wes porong Gip. Lah tak kira ki. Selamat siang. Masih wah, gosek Gip. Pikirannya pengen kisah. Selamat siang semua, masih bersama saya di Liputan Siang Telkom TV. Next. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mapel sejarah tentang BPUPKI, yaitu dari kelompok saya Muhammad Alvin Rizky dan Iza Hanif Bahtiar. Ya, apa yang dimaksud BPUPKI? BPUPKI atau sebuah badan penyelidikan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini disajikan sebuah gambar, yaitu waktu rapat BPUPKI. Nah, ini BPUPKI yaitu sebuah badan yang dibentuk sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Next. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Shikikan Kumakichi Harada. Ya, ini bentukan dari Kumakichi Harada, yaitu sebuah komando Jepang waktu itu yang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Next. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Yang dimaksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu, yaitu atau ibaratnya itu mata-mata Jepang untuk Indonesia, bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Next. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa 7 orang yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 69 yang terdiri dari 62 orang bangsa Indonesia dan 7 orang dari pemerintah Jepang, perwakilan dari militer. Di sini ada gambar yang menyajikan para anggota BPUPKI. Next. Telah diputuskan bahwa Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Suroso sebagai kepala sekretariat dan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Age Pringgodito. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tuan Rajiman Weddio Diningrat dan dibantu oleh 2 orang, yaitu ketua muda dari golongan muda waktu itu diwakili oleh Ichibangase Yoshio dan Suroso. Setelah itu ada juga kepala sekretariat yang dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Age Pringgodito.
yang dari mana Toyohito Masuda dari negara Jepang. Di sini juga disajikan ada foto Rajiman, ada Suroso dan Ichi Bangase, yang dimana adalah ketua dan wakil dan kepala sekretariat. Next. Sidang dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar negara merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. Dan 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan sebuah ideologi yang ada dasar 5 ideologi tersebut yang telah saya bacakan tadi, dan ini adalah foto dari Muhammad Yamin. Selanjutnya, next. Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Mr. Soepomo. Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Setelah itu, pada tanggal 31 Mei, Mr. Soepomo juga menyatakan sebuah ideologi yang terkemukakan ada 5 dasar tersebut, dan ini adalah foto Mr. Soepomo yang isinya yaitu yang telah saya bacakan tadi. Next, selanjutnya, Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofi Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen dan pikiran sedalam-dalamnya, atau didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkan, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan. 2. Internasionalisme yang didasari kemanusiaan. 3. Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan. 4. Kesejahteraan nasional. 5. Ketuhanan melalui kebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Mr. Insinyur Soekarno juga menyampaikan sebuah ideologi, yaitu 5 ideologi dasar yang disampaikan pada sidang BPUPKI. Ya, inilah tersebut foto Insinyur Soekarno saat membawakan atau menyampaikan sebuah dasar ideologi yang dikemukakan pada sidang BPUPKI. Next, sidang kedua BPUPKI. Nah, kita memasuki sidang kedua BPUPKI. Dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang kedua ini ada 6 anggota baru
yaitu sebagai badan penyelidik. Ya, di situ juga Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporan atas pertemuannya pada tanggal 1 Juni. Next. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamai dengan Panitia 9. Awal mula terbentuknya Panitia 9 yaitu adalah sebuah pecahan dari anggota BPU PKI. Panitia 9 tersebut beranggotakan Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Andres Mohatta, Dr. Andres Mr. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim. Itulah para anggota Panitia 9. Next. Kok wes? Telulas tuh. Terima kasih. Dari saya, apabila banyak tutur kata yang tidak enak di badan maupun banyak kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, mohon saya meminta maaf sebesar-besarnya. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oke. Hei, piroyet. Makasih sepatu nih record.